Apakah Anda pernah dihadapkan dengan posisi yang sulit? Anda harus memilih salah satu, namun keduanya adalah sesuatu yang penting buat Anda. Mana yang harus dipilih ya? Berikan saya waktu 5 menit untuk kita bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup Anda. Give me 5 minutes. Keputusan yang salah dapat mengakibatkan dampak yang buruk dalam kehidupan. Ya, Anda pasti tahu itu. Namun, apa yang mengakibatkan kita salah dalam mengambil keputusan? Banyak hal ya. Bisa karena salah perhitungan, bisa karena ego, ya, atau bisa juga karena tertipu keadaan. Emang bisa begitu, Kak? Bisa saja. Coba saja Anda perhatikan berapa banyak orang yang terperdaya oleh investasi bodong. Hanya diiming-imingi dengan hasil yang besar, orang berbondong-bondong menginvestasikan miliknya. Belum lagi fenomena penggandaan uang secara instan. Banyak juga loh yang masih tertipu dengan hal-hal yang demikian. Bayangkan saja, ini zaman yang maju, informasi bisa kita dapat di mana-mana. Namun masih juga tetap ada korban. Orang pengen banget cepat kaya supaya dapat lebih cepat meraih keinginannya. Manusiawi memang. Itu hanya intermezzo sedikit. Tahukah Anda bagaimana cara otak kita bekerja? Ya, betul. Berdasarkan skala prioritas. Informasi apa yang paling menguntungkan dan relevan yang bisa dibaca dalam perbendaharaan pikiran Anda, itu yang akan dipakai otak Anda untuk mengambil keputusan. Jadi semakin banyak informasi yang menguntungkan, semakin mendapat prioritas untuk dikerjakan oleh tubuh kita. Bagaimana jika informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang salah? Otomatis otak kita bisa mengambil keputusan yang salah pula. Ngeri, saudaraku. Ya begitulah hidup kita, harus pandai-pandai memilih informasi yang benar untuk bisa kita konsumsi. Masalahnya, siapa yang tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah? Era ini hoax terlihat sangat mirip dengan kebenaran, tidak? Dan banyak orang awam yang terjebak dan mendapatkan informasi palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benarannya. Inilah yang menguntungkan kita diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Kita punya firman yang dipastikan 1000% akurat, yang dapat menuntun Anda dalam menjalani hidup serta membantu Anda ketika mengambil keputusan. Kembali ke cara kerja otak kita dengan skala prioritas. Firman Tuhan mengajarkan mengenai prioritas dengan hal ini. Matius 22 ayat 37-40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sudah pernah membahas hal ini, saudaraku. Kita tahu bahwa manusia sering salah dalam mengambil keputusan. Dan biasanya keputusan yang salah mengakibatkan kesalahan yang lain pula. Kacau sekali, saudaraku, nantinya. Contoh yang paling simpel dalam keseharian adalah, bangun tidur doa nggak ya? Baca firman nggak ya? Renungkan firman nggak ya? Hari Minggu itu ke gereja nggak ya? Makan di tempat yang ramai, tetap doa nggak ya? Dan banyak hal. Keputusan-keputusannya simpel, namun bisa mempengaruhi habit kita. Sudah tahu kan itu? Pikiran kita ini bekerja berdasarkan pola. Pola mana yang kita bangun? Terbiasa untuk berdoa atau tidak? Terbiasa untuk merenungkan firman atau tidak, terbiasa untuk beribadah atau tidak, dan bisa menjalar ke hal-hal yang lain. Dan kebanyakan kita terjebak dalam pola yang salah. Betul gak, saudara? Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan dengan sangat sederhana 2 hal yang mempengaruhi seluruh hidup Anda. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap yang ada padamu.
yaitu hati, jiwa, dan akal budimu. Dan prioritas yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri. Tuhan berkata bahkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada kedua hukum ini. Tuhan mengajarkan prioritas mana yang penting dan menjadi pertimbangan untuk dikerjakan. Dan sebenarnya itu mempermudah kita untuk meletakkan mindset yang benar dalam pikiran kita, untuk memutuskan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Yaitu apakah keputusan kita itu mempermuliakan Tuhan? Dan yang kedua adalah apakah keputusan yang kita ambil itu merugikan sesama? Dan itu menjadi patokan dasar pemikiran Kristen kita. Jadi bertindaklah secara benar, maka Anda akan hidup dalam damai sejahtera. Semoga firman ini dapat memberikan pencerahan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.